wala rasulah. Rekan-rekan Poslimit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin kudrah serta karunia Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh kali ini kita dapat bersua kembali dalam satu acara kajian Ramadan Poslimit via Facebook. Kita live tiap hari siaran langsung, dan juga mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita doakan mudah-mudahan rekan-rekan yang saat ini dalam kondisi sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dengan kesembuhan yang tidak bersisa. Rekan-rekan Poslimit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah subuh kali ini kajian kita akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Aidi Rahman Saleh. Sehat Ustadz? Langsung. Alhamdulillah. Kali ini Al-Ustadz akan membawakan tema Qurrata A'yun, tafsir doa Quran Surat Al-Furqan 74. Ini doanya sering kita baca, bahkan mungkin setiap hari. Doanya, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sering kita baca setiap hari, dan hari ini alhamdulillah Al-Ustadz akan mengupas tuntas ya Ustadz ya, akan mengupas tuntas tema kita kali ini. Kayaknya bermanfaat sekali untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Nanti Ustadz kita bagi kajian kita kali ini untuk 40 menit. Kita akan penyampaian materi Ustadz, karena nanti di 15 menit terakhir akan ada sesi tanya jawab, dan kemudian ada 5 menit nanti untuk kuis door prize yang akan kita bagikan hadiah untuk sahabat-sahabat Poslimit. Untuk mengefektifkan waktu yang ada, untuk itu kepada Aidi Rahman Saleh kami persilahkan Ustadz untuk memanfaatkan waktu yang ada. Apa dulu Ustadz? Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ikhwan akhwat jamaah Poslimit yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah berkat kudrah dan irah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajahah meskipun melalui media online seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk thalabul ilmi, dan mudah-mudahan juga pertemuan ini menjadi wasilah bagi kita turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung pada materi, tema yang ingin saya sampaikan ini tentang Qurrata A'yun, tafsir doa dalam surat Al-Furqan ayat ke-74.
yang sebagaimana diketahui bersama, kalau nggak salah ini dulu pernah saya sampaikan di pengajian Pos Limit tahun berapa ya, saya kurang tahu dulu itu. Dan juga mungkin doa ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Dodon, sering kita ucapkan dan sering kita dengar pula. Namun tidak sedikit di antara kita yang menjadikan doa ini hanya sekedar doa dalam arti sampai tidak mengetahui artinya sama sekali ya, seperti itu. Pokoknya mah cenah ngadoa mehayang istri dan anak anu soleh di antara ngadoa eta. Nah, yang ingin saya sampaikan pada saat ini sekali lagi yaitu tentang makna qurrata ayun dan juga ayat dalam surat Al-Furqan ayat ke-74 tadi. Dan sebagaimana diketahui juga dalam surat Al-Furqan ayat ke-67 ke-63 sampai ke-76 kalau nggak salah, Allah menyampaikan tentang sifat-sifat ibadur rahman atau hamba-hamba ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih itu. Yang pertama itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu diantara sifat-sifat hamba ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan hauna, tawadu, merendahkan diri. Nah, dan pada ayat ke-74-nya Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan hamba ar-Rahman itu adalah yang berdoa rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, hibahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami yang qurrata a'yun. Nanti kita bahas qurrata a'yun itu artinya apa. Waja'ana lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ingin saya sampaikan tentang apa sih makna dari pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun itu, dan yang kedua bagaimana cara meraih pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun tersebut. Yang pertama dan sebelumnya, Rabbana hablana min azwajina. Ada kata-kata Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, hibahkanlah kepada kami. Ini sekedar tambahan saja. Apa sih yang disebut dengan hibah? Hibah itu kalau menurut Togib Asfahani, bahwa makna hibah itu adalah antaja'ala milkaka li ghairika bi ghairi inwadin. Kamu menjadikan milik kamu itu menjadi milik orang lain bila iwadin, tanpa iwad, tanpa pengganti. Atau istilahnya memberi tak harap kembali, hibah itu seperti itu. Bagaikan surya menyinari dunia, seperti itulah namun dina nyanyi. Memberi tak harap kembali, tanpa ada iwad, tanpa ada penggantian. Ada kita bandingkan dengan sodakoh misalkan. Kalau sodakoh itu memberi, tapi kita ada kepentingan di sana, ingin mendapatkan pahala dari Allah, seperti itu. Nah, itu iwadnya seperti itu, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kalau hadiah, pemberian karena atas dasar prestasi lah, seperti itu. Maka prestasinya itu adalah iwadnya. Nah, sekarang kalau hibah itu, kamu menjadikan milik kamu menjadi orang lain, milik orang lain, tanpa ada penggantian sama sekali. Pokoknya merek, tanpa ada harapan timbal balik, tanpa ada harapan feedbacknya. Atau hibah itu seperti itu. Makanya, bukanlah namanya hibah misalkan ketika saya ngomong sama orang lain, saya menghibahkan uang 100 juta. Tapi saya minta proyek, nah itu malah hibah begitu mah. Nah, kalau hibah itu memberi saja, tanpa ada harapan ingin mendapatkan penggantian. Nah, Allah menggunakan kata-kata hibah di sini. Wahai Tuhan kami, hibahkanlah kepada kami. Ada
pelajaran dari Allah di sini. Sebaiknya orang yang berdoa kepada Allah itu, memohon kepada Allah itu dengan menggunakan kata-kata hibah, ini berarti menunjukkan bahwa kita yang memang perlu kepada Allah dan Allah tidak perlu kepada kita. Kita meminta sesuatu kepada Allah dan kita yakin Allah tidak memerlukan penggantian dari kita. Makanya hibah seperti itu. Dan di sini berarti ada ibro, ada pelajarannya bahwa hibah atau penggunaan kata-kata habli atau hablana di sini, ini Allah mengajarkan tentang sebaiknya orang-orang yang berdoa kepada Allah itu dengan rasa tawadhu, dengan khusyuk, dengan tunduk, dengan tawadhu, dengan merendahkan diri, dengan diiring keyakinan bahwa kita yang memerlukan Allah, tapi Allah tidak memerlukan kita. Lanjut. Apa yang diinginkan? Apa yang ingin Allah hibahkan kepada kita itu? Di sini ada min azwajina wa dzurriyyatina. Pasangan-pasangan kami dan keturunan kami. Saya terjemahkan di sini azwajina itu pasangan-pasangan kami. Meskipun dalam beberapa mushaf terjemahan Al-Qur'an kita mendapati terjemahan azwajina di sini diartikan dengan istri-istri kami. Nah, alasan saya menggunakan atau menerjemahkan azwaj di sini adalah pasangan-pasangan kami, karena kalau diartikan ini istri-istri kami, ya Allah berikanlah kepada kami istri-istri kami, berarti ini doa untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Nah, kalau kita gunakan atau kita terjemahkan azwajina di sini dengan pasangan-pasangan kami, berarti ini lafadznya umum. Doa ini bisa digunakan untuk oleh laki-laki, bisa digunakan oleh perempuan. Kalau diartikan pasangan. Nah, kita lihat misalnya. Makna azwaj itu. Al-azwaju, azwaj, itu bentuk jamak dari zauj. Zauj, ini menurut Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab. Kata Ibnu Manzur, yang namanya zauj itu adalah sebalik dari kata-kata fardun. Fardu, yang fardun itu artinya sendiri. Sebalik dari kata sendiri berarti berpasangan. Nah ini mengandung makna bahwa zauj itu artinya pasangan. Bisa kita lihat dalam lisan Arab. Nah, contoh di dalam Al-Quran, kata-kata zauj atau azwaj itu. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata. Dan kami berfirman, hei Adam, uskun anta, diamilah oleh kamu, wa zaujuka dan zauj kamu. Zauj di sini artinya bukan suami, tapi pasangan. Pasangan Adam yaitu Siti Hawa, perempuan atau wanita. Diamilah oleh kamu, wahai Adam, dan istri kamu al-jannata di surga. Nah, kenapa diterjemahkan zauj di sini dengan istri? Karena pasangan Adam itu perempuan, yaitu istri Siti Hawa. Contoh yang kedua, dalam surat Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard dan seterusnya. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya itu al-azwaj, berpasang-pasangan. Azwaj di sini artinya berpasang-pasangan, laki-laki, perempuan, lawan deui, tinggi, rendah dan sebagainya, monokotil, dinokotil. Enak lamun homo, pasangannya naon? Lain homo, lesbi, lain lesbi. Da pasangannya homo, makanya yang homo, yang lesbi itu berarti pelanggaran terhadap fitrah Allah. Dan tidak berpasangan masalahnya. Kain homo pasangan non homo deh lain pasangan gitu mah. Nah, terus lagi ada kata-kata azwaj itu tidak selamanya diartikan istri, tapi diartikan juga suami. Nah, ini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ini. Wa idza talaqtumun nisaa fayablughanna ajaruhunna fala ta'buruhunna an yankihna azwajahunna. Apabila kamu mentalak istri-istri kamu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu, para wali, menghalangi
mereka menghalangi para wanita itu yang telah ditalak dan habis iddahnya itu untuk dinikahi oleh pasangan-pasangan mereka, an yankihna azwajahunna, untuk dinikahi oleh pasangan-pasangan mereka. Berarti pasangan-pasangan wanita di sini adalah calon para suami mereka. Jadi sekali lagi, azwajina di sini artinya adalah bukan istri, akan tetapi pasangan-pasangan. Berarti di sini menunjukkan bahwa doa ini bisa diucapkan oleh laki-laki jika dia ingin pasangannya berarti wanita. Jika yang berdoanya itu wanita, maka yang diinginkannya itu, yang diinginkan hibah dari Allah itu adalah berupa suami. Seperti itulah. Nah, yang kedua, tentang zuriyatina. Zuriyah. Ini suka diartikan keturunan zuriyah. Nah, zuriyat pada ayat ini maknanya adalah keturunan kami. Berarti kalau yang namanya keturunan bukan anak saja, tapi juga cucu, cicit, dan seterusnya. Nah, tapi kalau dari segi bahasa saja, yang namanya zuriyah itu, ada yang mengatakan yang pertama dari zaro'a. Zaro'a Allahu, Allah telah zaro'a. Zaro'a itu artinya menciptakan. Yang kedua dari zar. Zarun. Zarun itu artinya debu. Zar ya. Zarun itu artinya debu. Jadi kabayang lamun disebut keturunan teh bakating koloba teh siga debu. Nah, yang ketiga dari zarowa atau zaroya. Ini artinya menabur benih. Nah, makanya saking banyaknya gitu kan, itu seolah-olah ditaburkan. Allah menaburkan keturunan Adam itu saking banyaknya. Karena disebutnya keturunan itu zuriyat. Meskipun pada surat Yasin ada kata-kata zuriyat juga. Wa ayatul lahum anna hamana zurriyatahum fil fulkil mashhun. Ada kata-kata di sini zurriyatahum. Dan salah satu dari tanda kekuasaan Allah itu bagi mereka, anna hamana zurriyatahum fil fulki. Kami mengangkut zuriyah mereka pada kapal, maksudnya pada kapal atau perahu Nabi Nuh. Nah, zuriyah di sini artinya bukan keturunan, tapi leluhur. Jadi zuriyat itu ada dua sebenarnya. Ada zuriyat bermakna al-abna'u atau keturunan. Ada zuriyat itu artinya leluhur atau al-aba'u ke atas. Nah, makna zuriyat di sini artinya al-abna'u, keturunan. Jadi, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami atau hibahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, baik suami atau istri, dan keturunan kami. Jadi keturunan di sini artinya mau anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Al-abna'u, keturunan ke bawah. Nah, dan jika kita baca sampai sini saja, ya, lafaz doa ini mengandung pengertian bahwa seorang hamba Ar-Rahman, dia mesti memiliki keinginan. Pertama, untuk menikah, mendapatkan pasangan. Lamun hayang diaku hamba Allah, maka dia mesti berkeinginan untuk menikah yang pertama, mempunyai pasangan dan berketurunan, punya anak. Jadi lamun aya nu ngomong orang mah mung boga budak, silakan mung ya, bukan nggak bisa, mung boga budak, ahek nguku teh budak, berarti jauh keneh tina hamba Allah teh. Nah, pertanyaan selanjutnya, pasangan dan keturunan seperti apa yang mesti diharapkan itu? Pada doa tadi dilanjutkan dengan kata-kata qurrata a'yun. Yang qurrata a'yun. Nah, kita lihat dari sisi bahasanya. Yang namanya qurra itu dari kata-kata al-qur. Al-qur itu artinya dingin. Nah, dingin, makna lanjutannya tuh sejuk. Nah, seperti itu. Kalau a'yun, ini sudah
kita ketahui bersama, ayun itu bentuk jamak dari ainun, yang artinya mata. Jadi qurrata ayun itu artinya dingin atau sejuk mata. Maksudnya hal yang menyejukkan mata. Dan ini merupakan gambaran dari sesuatu yang disenangi atau disukai. Qurrata ayun. Jadi di istilah Arab ada qurrata ayun, dingin mata. Namun di bahasa Sunda mah istilahnya kan tiis celi herang panon. Jadi di Arab dibalik. Nuti isteh lain celi tapi panon. Dan ini sekali lagi sama menunjukkan gambaran dari sesuatu yang disukai atau disenangi. Nah, maka seorang hamba Ar-Rahman dia mesti memiliki keinginan diberi pasangan dan keturunan yang disukai oleh orang-orang yang melihatnya. Pertanyaan selanjutnya, ingin disukainya itu oleh siapa? Ingin disukainya itu oleh siapa? Nah, apakah terus juga selain ingin dikuasai oleh disukai oleh siapa, juga yang ingin disukainya itu dari sisi apanya? Apakah dari kebaikannya, kesolihannya, kelucuannya, kegantengannya, kecantikannya, atau apanya? Lalu pertanyaan selanjutnya, ingin disukainya itu oleh siapa? Oleh orang soleh atau orang beragajul? Ini jadi pilihan bagi kita. Ini pilihan kita. Kita yang menentukan itu. Contoh seperti ini. Saya punya anak perempuan. Anaknya cantik. Tapi kenapa disukainya itu oleh om-om? Dalam tanda kutip om-om nanti. Tapi tidak disukai oleh ahli masjid. Tuh kan? Ini jadi pilihan sekali lagi, mau milih yang mana? Ingin disukainya itu oleh siapa? Karena tidak mungkin semua orang itu suka dalam satu hal. Jadi pro kontra sama ya wae. Pro kontra itu ada saja. Nah, kita mungkin ingat pelajaran sanawiyah dulu kalau nggak salah. Ada pelajaran mutalaah. Kitabnya itu Bahrul Adab. Salah satu judul dongengnya itu ada judulnya seperti ini kan. Laisa fil imkan irda'u kulli insanin. Tidak mungkin kita mendapatkan keriduan dari setiap orang. Jadi kalau nggak salah dulu dalam kisahnya itu ada Luqman Al-Hakim membawa anaknya, gitu kan, terus naik keledai, dua anak naik keledai. Ya. Pas melewati satu kampung, ada orang kampung misalnya mengatakan, iya kira-kira bapak jeung anak awak baradag naik keledai anu leutik. Ah, geus ngadenge kitu teh Luqman Hakim teh turun, anak anu naik. Ketika melewati satu kampung lagi, si anaknya, ada orang kampung mengatakan, eta budak kurang ajar, siga raja wae can naik keledai ari bapana cicing dihanap atau lempang dihanap. Dihirigan. Bapana naik karena keledai, anaknya lempang. Ketika melewati satu kampung lagi, beda lagi omongan orang kampung di sana. Eta bapak kira-kira naik keledai sorangan anakna nunungtun bari lempang. Di sini ada pelajaran laisa fil imkan irda'u kulli insan. Tidak mungkin kita bisa meraih keriduan setiap orang. Pro kontra ya wae. Nah, jadi sekali lagi ini pilihan kita. Kita ingin pasangan kita atau istri kita misalnya atau anak kita itu ingin disukai oleh siapa? Terus disukainya itu karena apanya? Dan perlu kita ingat juga bahwa pilihan kita itu menunjukkan siapa kita. Pentingnya seperti itu. Pilihan kita itu menunjukkan siapa kita. Nah, kalau kita memang orang yang beriman, tentu pilihan itu akan, keimanan itu akan dijadikan dasar dalam segala pilihan. Nah, untuk menjawab hal ini, kita lihat dari aspek bahasa.
Tadi kan ayun itu bentuk jama dari ain. Ainun, mata. Nah, sebenarnya ainun itu mempunyai dua jama. Yang pertama, jama dari ainun itu adalah ayun. Yang kedua, uyunun. Ini bentuk sigohnya beda. Ada bentuk fa'afwal, ada juga bentuk fu'ulun dari kata ainun. Tentu ini dengan adanya perbedaan ini menunjukkan perbedaan makna juga atau perbedaan dalam penempatannya. Kalau ayun, ini bisa dilihat di kita ya. Ayun itu jamak dari kata ainun, mata, yang bermakna denotatif. Ini menunjukkan organ untuk melihat, netra atau mata seperti ini untuk melihat. Ini contohnya dalam surat Al-A'raf, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Ini ayun di sini menunjukkan mata, dan arti mata ini untuk melihat. Sedangkan uyunun ini maknanya konotatif. Seperti mata dalam arti mata air, mata-mata, dan sebagainya. Contoh dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada dalam jannati, surga, atau kebun-kebun, wa uyunin, dan mata air. Uyun di sini menunjukkan mata air, bukan mata dalam arti netra untuk melihat seperti ini. Perbedaan yang kedua, ini mohon maaf sebelumnya. Orang biasanya, saya sering bertanya misalkan kepada anak-anak, apa sih yang disebut jamak itu apa? Kebanyakan biasanya yang menjawab jamak itu artinya banyak. Padahal jamak itu bukan banyak. Kalau banyak dan sedikit itu menunjukkan relatif. Banyak dan sedikit menunjukkan relatif. Yang namanya jamak atau jamu dalam bahasa Arab itu, secara istilah nahwunya, itu jumlah yang lebih dari 3 atau 3 dan seterusnya, 3, 4 dan seterusnya. Itu namanya jamak. Kalau 2 musanna, kalau yang singular atau satu itu disebutnya mufrad. Jamak itu artinya jumlah yang menunjukkan jumlah 3 dan seterusnya. Itu jamak seperti itu. Sekali lagi, kalau banyak itu relatif. Sedikit relatif juga. Contoh, angka 50 itu bisa berarti banyak dan sedikit kan. Nah, contoh, dalam angkot itu penumpangnya ada 50 orang, maka yang tergambar itu adalah banyak. Tapi ketika dibandingkan misalkan anu lalajo di Jalak Harupat, lalajo Persib di Jalak Harupat ngan aya 50. Berarti 50 di sana itu menunjukkan sedikit. Ini berarti relatif, banyak yang sedikit itu. Tapi jamak itu artinya lebih dari 3. Nah, ini sekedar mudzakarah aja ya. Kita mengingat masa lalu aja. Yang sama-sama pernah belajar ilmu nahwu itu kan. Jamak itu diantaranya, pecahan atau pembagian jamak itu. Ada yang disebut dengan jam'ul qillah, ada jam'ul kasroh. Jam'ul qillah, jamak sedikit. Jam'ul kasroh, jamak banyak. Nah, ada yang menyebutkan jam'ul qillah itu jumlahnya, jam'ul qillah jamak sedikit itu dari 3 sampai 9, ada yang mengatakan demikian. Kalau jamak kasroh itu, jamak banyak itu dari 10 dan seterusnya. Ada pula yang mengartikan bahwa jam'ul qillah jamak tapi menunjukkan relatif sedikit. Kalau jam'ul kasroh jamak tapi relatifnya banyak. Contohnya, meskipun 50.200 1.000.000 tapi kalau misalkan dimasukkan ke dalam bentuk jam'ul qillah maka relatifnya sedikit. Sekalipun angkanya 1 juta. Nah, jam'ul qillah salah satu bentuknya itu menggunakan bentuk ayunun kalau sini contohnya. Sedangkan jam'ul kasroh itu berbentuk fu'ulun. Di sini namanya uyunun. Makanya ada yang berpendapat ayun di sini
jamak dari ain tapi termasuk pada jam'u qillah, jamak yang menunjukkan relatif sedikit. Beda lagi dengan uyunun. Kalau uyun itu jamak tapi menunjukkan relatif banyak. Nah, sekali lagi, ayun itu jamak dari ain. Nah, kalau dibentukkan pada jam'u qillah, jamak yang menunjukkan sedikit, berarti artinya ayun itu artinya mata dalam arti yang sedikit. Ya. Nah, jadi qurrata ayun itu dengan pengertian jam'u qillah tadi, qurrata ayun itu artinya penyejuk mata atau yang disukai oleh orang-orang yang sedikit. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami atau hibahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang qurrata ayun atau yang disukai oleh orang-orang yang sedikit. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang sedikit itu? Nah, ini contohnya ada sebuah kisah Umar bin Abdul Aziz ketika haji wukuf di Arafah. Semuanya berdoa, tapi di samping Umar bin Abdul Aziz ada yang berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk minoritas. Minal aqallin, minoritas. Atau orang yang sedikit. Umar bin Abdul Aziz itu heran. Lalu bertanya kepada orang itu, kenapa kamu berdoa seperti itu? Orang tersebut menjawab, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum ma'hum. Karena amat sedikit mereka ini yang beriman dan beramal soleh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak beriman bersama Nabi Nuh itu kecuali sedikit. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadilah mana yang orang-orang akalin, orang-orang minoritas atau yang orang yang sedikit itu maknanya seperti itu menurut tadi. Karena memang kalau kita baca dalam Al-Quran, kata-kata sedikit ini menunjukkan kebanyakannya itu berkaitan dengan orang-orang yang solih, beriman, bertakwa seperti itu. Tapi kalau kita lihat misalnya, kata-kata wa'aktaruhum dan kebanyakan dari mereka, misalkan wa'aktaruhum fasikun, kebanyakan dari mereka itu fasik. Kebanyakan dari mereka itu kafir. Jadi kebanyakannya negatif. Nah, terus sekali lagi, yang dimaksud dengan orang-orang yang sedikit di sini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beramal soleh. Karena kebanyakan orang-orang itu sedikit. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ingin disukai oleh orang yang beriman? Kenapa ingin disukai oleh orang yang soleh? Kenapa ingin disukai orang yang bersyukur? Kenapa ingin disukai orang yang bertakwa? Jawabannya, karena orang beriman, dia hanya menyukai perilaku bentuk keimanan. Orang yang soleh, itu dia itu semestinya menyukai amalan soleh. Dan orang yang bertakwa, hanya menyukai amalan bentuk ketakwaan. Sekali lagi, perlu kita ingat bahwa pilihan kita menunjukkan siapa kita. Kalau kita ingin tergolong orang bertakwa, berarti kita yang disukai oleh kita itu adalah perilaku orang-orang amalan-amalan ketakwaan. Jadi lain ge misalkan ngaku na takwa, tapi masih kena resep ningali maksiat le takwa itu itu. Ngaku na beriman, tapi masih suka melihat perilaku atau amalan kekufuran. Lain orang beriman itu berkurang keimanan seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita runut lagi, qurrata ayun itu artinya penyejuk mata. Maksudnya disukai oleh orang yang melihatnya. Disukai oleh siapa? Oleh orang yang sedikit. Siapa maksudnya orang sedikit itu? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa ingin disukai oleh orang yang beriman dan beramal soleh?
Karena orang yang beriman hanya menyukai amal bentuk keimanan. Dan orang soleh hanya menyukai amal soleh. Berarti ini maksudnya, yang disukainya itu adalah keimanan dan kesolehan. Sekali lagi, yang disukainya itu adalah keimanan dan kesolehan. Bukan lagi kegantengannya, kecantikan itu. Tapi keimanan, kesolehan, ketakwaan, dan sebagainya. Jadi di sini, seorang hamba Ar-Rahman, ia mesti berkeinginan agar diberi pasangan dan keturunan yang beriman, beramal soleh, dan bertakwa. Sehingga disukai oleh orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan bertakwa juga. Nutungtung nama, iya doa teh sami sareng doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, hibahkanlah kepadaku dari engkau seorang keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sami'ud du'a, maha pendengar doa. Dan juga doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, hibahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Jadi doanya seperti itu. Nah, sekarang berbicara tentang ikhtiarinya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pasangan dan keturunan yang qurrata ayun dalam pengertian tadi? Nah, pada ayat tersebut dilanjutkan, wa ja'alna lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami imam lil muttaqina, bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau dibalikan bentuk atau susunan katanya itu, wa ja'alna imaman lil muttaqina, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang, mana imam itu gak paham. Banyak kan imam itu suka diartikan pemimpin. Walaupun makna pemimpin itu kan banyak. Kalau dalam istilah Quran, istilah hadis, atau istilah bahasa Arab secara umum, ada kata-kata ro'is itu dari ro'sun, kepala. Ro'isul Jumhuriyah, kepala Republik atau Presiden. Ada lagi Amir yang memiliki amar atau ulil amri. Ada lagi Qa'id. Qa'id itu artinya komandan, seperti itu. Ada lagi Khalifah, diartikan pemimpin juga. Ada juga Ra'in. Ra'in itu artinya penggembala, yang menggembala, arti asalnya. Karena dari mar'a itu artinya tempat penggembalaan. Tempat penggembalaan. Kalau Ra'in itu artinya orang yang menggembala secara bahasanya. Tapi kenapa diartikan pemimpin? Ada makna fungsional di sini. Kalau Ra'in itu makna fungsionalnya itu adalah yang memiliki tanggung jawab terhadap yang digembalaannya itu, yang dipeliharanya itu. Ya, ro'a itu artinya memelihara, menggembala. Ada makna fungsionalnya di sini. Ra'in itu adalah pemimpin atau orang yang memiliki tanggung jawab, diberi tanggung jawab untuk memelihara. Padahal kita tahu bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita, dan Allah akan mempertanyakan, atau kita dimintai laporan pertanggungjawabannya nanti oleh Allah. Makanya siapapun orang, mau dari presiden sampai rakyat terbawah, mau golongan lapisan masyarakat seperti apa, gitu kan, setiap orangnya itu disebutnya Ra'in. Ra'in artinya yang memiliki tanggung jawabnya. Nah, kalau imam itu artinya secara bahasa berasal dari amaya umum. Nah, amaya umum itu artinya menuju, bermaksud, menumpu atau menyengaja, bisa artinya meneladani. Nah, dari kata-kata ini maka muncul beberapa kata yang lain seperti al-ummu, ibu. Nah, ibu disebut itu artinya karena ibu itu biasa dijadikan tempat tujuan.
kadinya lupa gitu ya, menujunya kadinya. Kayak Makkah, kota Makkah itu disebutnya Ummul Qura. Induknya Qura, Qaryah, desa-desa, daerah-daerah. Induknya ke sana. Juga lahir kata-kata ummah, ummatun, ummah. Jadi kata-kata amma ya ummu juga. Nah, kalau imam artinya al-qudwah atau panutan yang diteladani. Nah, ini bukan hanya berbentuk orang saja imam itu. Jika diartikan yang diteladani atau yang dipanuti, yang diikuti, maksudnya yang diikuti ucapannya, yang diikuti perbuatannya, atau kitabnya. Makanya Al-Quran itu sebutnya imam juga. Karena Quran itu dijadikan panutan atau yang diikuti. Makanya Quran disebut imam. Dan kata-kata imam di sini, kalau kita baca dalam Al-Quran, imam itu tidak selamanya berkonotasi baik. Tapi ada juga imam itu bermakna negatif. Jadi kata imam itu bisa digunakan dalam kebenaran ataupun kebatilan. Contoh, di dalam surat Al-Isra ini. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah suatu hari yang pada hari itu kami memanggil setiap orang biimamihim dengan imam mereka. Kami memanggil setiap orang dengan imam mereka. Jadi kalau nggak salah dulu ada yang bertanya kepada saya atau ngobrol, bukan bertanya tuh. Jadi cenah mun ngaji teh ulah sok ganti-ganti guru. Lantaran ke di poe akhirat teh urang teh bakal ditanya guru nasaha mata pula ganti-ganti kata saya lamun gonta ganti berarti mungkin malaikatnya bingung atau kumaha maksudnya ieu teh. Dan mereka biasanya menggunakan ayatnya ini yang jadikan ujalan mereka itu. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami memanggil setiap orang itu dengan imam mereka. Jadi murukana disebut imam teh guru seperti itu. Tapi kalau kita baca tafsirannya, yang namanya imam di sini adalah para nabi. Setiap orang dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari akhir nanti, mereka di hari akhirat akan dipanggil dengan imamnya siapa? Ini kan Nabi Muhammad. Ayah nu ka Nabi Isa. Nu bingung. Yang jadi bingung orang nanti itu ketika di dunianya mereka berta'abbudi, beribadah, tapi tanpa melalui Nabi. Terus kabayang bingung kumaha. Nah, terus yang kedua, waja'anahum a'immatan yad'una ilan nari. Dan kami jadikan mereka itu imam-imam yang mengajak atau menyeru kepada neraka. Ada kata-kata a'immah di sini, imam-imam. Jadi imam itu tidak selamanya baik. Ada juga imam berkonotasi negatif seperti ini. Dan kami jadikan mereka itu imam-imam yang menyeru kepada neraka. Imam yang menyeru kepada neraka. Maksudnya imam di sini adalah panutan-panutan orang-orang yang diikuti oleh orang-orang itu. Misalkan setan-setan, berhala-berhalanya. Tentu mereka itu semuanya hanya menyeru kepada neraka. Terus, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, ini ada kata imam di sini. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam imam yang nyata. Imam di sini artinya seperti tadi ibu. Nah, ada imam di sini maknanya itu kitab induk, kitab ibu, kitab induk kitab itu, atau disebutnya lauhul mahfudnya. Jadi segala yang terjadi itu sudah Allah catat dalam kitab itu, disebutnya imam juga. Ini kaitannya dengan dengan ibu atau induknya itu. Semuanya kejadian itu merujuk kepada catatan itu, catatan di lauhul mahfud itu. Ini disebutnya imam juga. Jadi sekali lagi, yang namanya imam itu tidak selamanya baik. Ada juga imam yang buruk, mengajak kepada
keburukan, mengajak kepada neraka. Dia lamun anu nanya, anu ngomong sejak kieu. Kalau ada perempuan ngomong sama laki-laki, maukah kamu menjadi imamku? Atau laki-lakinya mengatakan, boleh nggak kalau aku jadi imam kamu? Jadi imamnya itu mana itu? Imam mengajak karena kebenaran atau imam yang mengajak kepada keburukan? Karena ada juga imam yang mengajak kepada keburukan. Nah, dan perlu kita lihat juga imam di sini ada imaman, waja'alna lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami itu imam, dan jadikanlah kami. Ini kan lafaznya jamak, banyak kami itu. Tapi yang digunakan imam. Satu mufrad. Jamaknya aimah. Ini kalau dilihat secara selintas, wah nah ini sudah ngalanggar nahu gitu Quran teh, pada tidak. Makna imam di sini bukan isim jenis. Nah, kita tinggal buka lagi lah, sebut isim jenis dan Itu seperti imam sholat. Imam sholat itu imam dalam arti isim jenis itu. Imam sholat. Kalau imaman di sini itu artinya isim masdar. Jadi menunjukkan arti pekerjaannya itu. Jadi kembali kepada makna panutan imam di sini itu. Jadi bukan isim jenis, bukan artinya pemimpin dalam arti seperti pemimpin masyarakat, RT, RW, bukan seperti itunya. Tapi imam di sini artinya panutan atau al-qudwah yang dipanuti. Jadi balik lagi kepada kandan tadi. Apakah doa ini untuk laki-laki atau perempuan? Tadi sudah dijelaskan mana azwaj. Oh berarti ini umum untuk perempuan dan laki-laki. Dan diartikan imam di sini pemimpin, berarti pemimpin mohon perlu laki-laki. Oh berarti ya doa ke laki-laki. Makanya kalau imam di sini diartikan isim jenis, ini bakal ngaco secara nahu. Karena sebenarnya yang mesti digunakan itu aimah jamaknya. Nah, dan jadikanlah kami imam-imam. Seperti itu kalau aimah. Tapi yang digunakan bentuknya mufrad, imaman, imam. Berarti di sini bukan isim jenis imam di sini, tapi imam di sini isim masdar atau yang menunjukkan arti pekerjaannya itu. Maknanya kembali kepada makna yang dipanuti, yang diikuti, yang diteladani. Kalau diartikan seperti itu, imam di sini yang diikuti, yang diteladani, yang dipanuti, berarti balik lagi. Doa ini bukan untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan. Kenapa? Betapa banyaknya kita melihat ada suami yang bisa soleh ketika meneladani istrinya. Jadi soleh kelantaran ningali unggal poe istrinya soleha. Atau banyak juga contoh orang tua yang jadi soleh karena melihat anaknya. Maka si anaknya itu disebutnya imaman. Tapi maaf, ini imam di sini sekali lagi bukan artinya pemimpin, tapi balik lagi kepada makna dasarnya tadi, yang dipanuti atau yang diikuti, yang diteladani. Seperti itu. Nah, menurut Ibnu Abbas, makna imam di sini adalah Ustaz izin dulu Ustaz. Ustaz masih punya waktu 5 menit lagi Ustaz. Karena nanti ada sesi pertanyaan sama kuis Ustaz. Silakan Ustaz dilanjut Ustaz. Siap. Oke. Silakan Ustaz. Yap. Nah, makna imam di sini kalau menurut Ibnu Abbas, jadikanlah kami imam yang memberikan petunjuk. Sebagaimana firman Allah, wa ja'ana minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan jadikanlah kami jadikan di antara mereka itu imam-imam yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Nah, ini menunjukkan bahwa makna imaman di sini adalah imam yang memberikan keteladanan, panutan yang baik berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menurut Al-Qurtubi, imam di sini waja'ana lil muttaqina imaman ini maknanya adalah sebagai qudwah, panutan yang dipanuti dalam kebaikan.
Dan hal ini tidak akan mungkin terwujud kecuali jika orang tersebut, orang yang berdoa itu bertakwa terlebih dahulu sehingga menjadi panutan. Nah, dan ini sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi selain berharap mendapatkan pasangan dan keturunan yang bertakwa, maka seorang itu mesti menjadi orang yang bertakwa terlebih dahulu, sehingga ketakwaannya itu menjadi panutan bagi pasangan dan keturunannya. Dan hal ini sama-sama secara seiringan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, seolah-olah Allah itu memerintahkan kepada kita agar berdoa kepada Allah itu. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Pengasih, hibahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami yang disukai oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Engkau. Karena kami yakin mereka menyukai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Engkau juga. Maka dari itu, jadikanlah pasangan dan keturunan kami itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Engkau. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, sehingga ketakwaan kami itu menjadi panutan orang-orang yang bertakwa juga. Dan perkenankanlah doa kami ini ya Allah, karena kami berharap kami semua tergolong ke dalam hamba Engkau. Ya Rahman, wahai Allah yang Maha Pengasih. Demikianlah mungkin makna dari Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, hibahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami yang disukai, yang qurrata a'yun. Kita setelah berdoa seperti itu, lalu kita memohon juga kepada Allah, secara ikhtiarinya kita mesti menjadi imam, dalam arti yang memberikan panutan, yang memberikan teladan, agar bisa menjadi contoh pasangan dan keturunan kita semuanya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin seperti itu pemaparannya. Kami serahkan dulu kepada Ustaz Dodon, mungkin ada tanggapan sebagainya. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah. Ilmu yang luar biasa ini, betah sekali Ustaz. Sebenarnya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ini, bukan buat rekan-rekan sahabat-sahabat Poslimit yang lain. Ikhwan akhwat, sahabat-sahabat Poslimit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sesi kedua ada pertanyaan. Nanti akan dijawab, dikupas oleh Al-Ustaz Edi. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ini, Ustaz. Maaf. Iya, bangga. Nanti kita kembali lagi. Forum Garduh nih, ada dari ASI nih untuk teman-teman yang sudah itu tadi yang mau lewat,
Ustaz ada pertanyaan ini Ustaz. Ya. Dari Bapak Taufik dari Bu Masitoh dulu nih Ustaz. Ustaz, benarkah anak yang soleh dapat menyelamatkan orang tuanya yang durhaka masuk surga, dan sebaliknya Ustaz, anak yang durhaka dapat menyeret orang tuanya yang soleh ke dalam neraka? Subhanallah. Silakan Ustaz, langsung saja dijawab Ustaz. Kayak gini, yang kita mesti mendasari dulu ya, bahwa setiap orang itu tergantung kepada usahanya. Kullu mri'in bima kasabarahin, kan gitu. Setiap orang itu tergantung kepada usahanya. Jadi kalau kita lihat misalkan ada keterangan bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amalhu illa min thalathin itu. Ketika anak Adam itu wafat, mati, maka terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama ada waladin salihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Kalau saya lihat, ini hadis tuh hadis investasi, gitu. Hadis investasi. Yang namanya investasi itu adalah tergantung kepada amal atau perbuatan ketika hasil daripada perbuatan orang tuanya itu, kaitannya dengan waladin salihin yad'ulahu. Makanya ada kaitan kesananya itu ada ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ada sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ketiga-tiganya ini adalah terkait dengan investasi selama ketika anak Adamnya itu hidup di dunia. Jadi misalkan gini, bagaimana mungkin seseorang itu bisa mendapatkan sodakoh jariyah kalau selama hidupnya dia tidak bersodakoh? Bagaimana mungkin orang itu bisa ilmunya bermanfaat, mendatangkan amal-amal terus ngocor meskipun dia sudah mati, tapi dia mendapatkan amal dari ilmu yang bermanfaat kalau selama hidupnya dia tidak pernah mencari ilmu atau tidak pernah mengajarkan ilmu? Demikian pula dengan waladin salihin. Bagaimana mungkin orang misalkan di dunianya ini dia bisa menarik manfaat dari anak yang soleh jika selama hidupnya dia tidak pernah menginvestasikan anaknya itu untuk menjadi soleh. Ya. Jadi makanya kalau ada yang mengatakan itu teh anak musoleh nu ngadoakeun kolotna teh anak angkat atau anak asli, bisa anak angkat bisa anak asli. Itu tergantung kepada investasi selama ketika dia hidup di dunia ini. Jadi kembali lagi kepada pengertian dasarnya tadi, setiap orang itu terikat dengan kasabnya itu, dengan perilaku selama hidup di dunianya ini. Makanya ketika misalkan orang tua bisa ditolong oleh anaknya jika anaknya itu soleh. Tapi lamun kolota baragajuna parah kumaha, baragajuna parah. Nah, makanya tentu hal ini yang bisa menyelamatkan atau memasukkan orang ke surga dan ke neraka itu adalah Allah, ya benar, gitu kan. Dan nanti bisa saja kalau nggak salah dulu dalam ceramahnya siapa Ustaz Asep kalau nggak salah, beliau menyampaikan tentang surat At-Tur ayat 21 itu. Nah, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang yang beriman lalu diikuti keimanannya itu oleh anak keturunan mereka, maka kami akan mengikut sertakan keturunannya itu dengan mereka. Nah, di sini berarti ada pengajaran keimanan dari orang tua ke anaknya atau ke keturunannya. Makanya bisa nyambung ke atas. Karena ada keterikatan keimanannya. Hasil dari pendidikan orang tua terhadap anaknya itu. Jadi wallahu a'lam di sini. Tapi setiap orang terkait dengan apa yang ia usahakan selama hidup di dunianya ini. Dan orang tua tentu bisa saja menarik anaknya, itu kan. Misalkan beda level di surga nanti,
aya kolotna hayang ngahiji ke di akhirat di surga teh bisa dihijikeun bisa. Tapi dengan keimanan, ini yang jadi dasar. Dan amal soleh atau hasil investasi ketika dia beramal di dunia ini. Bisa seperti itu. Yang jelas, orang-orang yang didasari dengan keimanannya atau dengan keimanan yang sama, dia akan diperkumpulkan lagi di akhirat. Intinya seperti itulah. Nah, terus ada pertanyaan lain? Iya, terima kasih Ustaz. Ini ada satu lagi kayaknya, ini ada waktu sebentar lagi. Masih bisa Bu Tepi? Ini dari Bapak Taufik Rizal nih. Aduh, jauh nih Ustaz dari Jakarta nih. Yeah. Bila seorang suami pernah mengucapkan talak sampai 2 kali terhadap istrinya, tapi masih hidup bersama, mengarungi rumah tangganya gitu Ustaz. Hukumnya gimana? 2 kali. Ya, masih sah atau tidak hukum pernikahannya? Begitu Ustaz. Silakan Ustaz, tafadhol. Ya. Selama talaknya itu, talak itu kan ada 3. Talak 1, 2, 3. Nah, kalau talak 1 sama dengan talak 2. Selama talaknya itu masih belum melewati masa iddah bagi wanitanya itu, maka diperbolehkan untuk rujuk kembali tanpa akad lagi lah. Jadi bisa saja ngariung deui barang misalkan suami dan istri sebelumnya itu sudah jatuh talaknya baru talak 2. Tapi kalau sudah talak 3 itu sudah lain ceritanya. Kalau masih talak 2 insya Allah masih bisa berlanjut tanpa ada akad, gitu kan, selama si wanitanya itu masih dalam iddahnya itu. Itulah Allah alam. Siap. Ustaz, rupanya alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak ini Ustaz. Kayaknya pertemuan kita diakhiri dengan pertanyaan tadi dari Bapak Taufik tadi. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini Ustaz, nanti bisa ditanggapi di grup WhatsApp saja Ustaz, ya, karena waktu di sini tidak cukup. Terima kasih kepada Al Ustaz yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa Ustaz. Jazakumullahu khairan katsira Ustaz. Dan juga saya sampaikan terima kasih juga kepada Bu Tepi sang Pandi, hatur nuhun. Iya. Dan juga kami sampaikan sahabat-sahabat yang sudah hadir ini dari, kalau tadi saya lihat absen juga ada dari angkatan 95 Ustaz. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustaz. Terima kasih, ada Kang Dadan sudah hadir tadi, dan juga dari jauh juga ada. Yang terakhir ini ada promo ini, bincang nanti sore jam 16.00 sampai jam 17 ada promo bincang inspiratif ini, bincang inspiratif post limit. Nanti sore di jam 16 sampai jam 17 bersama Bapak Salman Faridi nih, Ustadz Salman Faridi. Nanti kita kupas menggali inspirasi, menggapai hikmah, subhanallah. Nanti mudah-mudahan kita bisa hadir di sore hari nanti. Dan terima kasih banyak kepada semuanya, Al Ustadz, Aidi, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Kita tutup saja pertemuan kali ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.